Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala kalam dan firman-Nya lagi maha agung. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Maha benar Rasul yang mulia dengan segala sabda-sabdanya. Saudara-saudaraku, hamba-hamba pilihan Allah, jamaah salat pada Jumat yang berbahagia. Di setiap hari Jumat, sebagai insan yang beriman, kita diwajibkan untuk memenuhi undangan Allah. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah. Kita berkumpul setiap hari Jumat di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka kita mengevaluasi, menghitung-hitung kembali nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan hanya sekedar memenuhi segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Sebab ditambah umur kita 1000 tahun, 2000 tahun, sungguh kita tidak akan mampu melaksanakan perintah Allah yang begitu banyak dan larangan Allah yang begitu banyak. Dalam kesempatan yang singkat ini, takwa itu hendaknya diterjemahkan di dalam perilaku dan akhlak kita sehari-hari. Takwa bukan di dalam masjid, bukan di saat pengajian, bukan di saat salat berjamaah, tapi setelah Anda keluar dari masjid ini, apakah di jalan raya, apakah di kantor, apakah di tempat kerja, di mana saja, di rumah tangga kita, Allah akan meminta bukti mana perilaku takwa Anda. Sebab watazawwadu, berbekalah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan lawan dari takwa, seburuk-buruk bekal menghadap Allah nanti adalah berbuat zalim kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Tuhan. Zalim kita, na'udzubillah. Wa maliz zalimin min ansar. Dan orang-orang yang zalim itu tidak ada satupun penolong. Saudara-saudaraku dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan tadi, saya rasa semua hafal, anak-anak kita hafal. Tetapi apalah artinya hafal di luar kepala, tahfiz, tetapi tidak dibuktikan di dalam akhlak, tidak diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari. Saudara-saudaraku sekalian, wal 'ashr, di sini Allah bersumpah mengingatkan kita untuk berhati-hati tentang waktu, tentang masa. Wal 'ashri bisa diterjemahkan dengan bahasa Jawa misalnya, saiki ya wingi. Apa yang terjadi hari ini adalah perbuatan hari kemarin. Sisuk yo saiki. Apa yang terjadi akan terjadi hari esok di dunia ataupun di akhirat, apa yang sudah kita perbuat pada hari ini.
Dan ingat, diancam dengan kerugian demi kerugian. Dalam Al-Quran bertebaran obat ataupun jalan keluar, solusi agar kita tidak hidup rugi. Wal asri, itu juga bisa diterjemahkan today is yesterday and tomorrow is today. Demi masa, Allah bersumpah, manusia senantiasa dalam kerugian. Kalau kita rajin membuka Al-Quran dan memahami artinya, kita akan bertemu berulang-ulang. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk iman dan amal soleh. Iman bukan menghafalkan rukun iman yang 6. Iman itu akan diminta buktikan setelah Anda keluar dari masjid ini. Di rumah tangga Anda sebagai suami yang beriman, sebagai orang yang bertetangga beriman, di kantor sebagai orang yang beriman, di jalan raya apakah Anda sebagai beriman? Allah akan melihat, meminta buktinya. Tidak cukup pengakuan hanya beriman. Salah satu sifat perilaku orang yang beriman itu lidah dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Sekali lagi, tidak menyakiti orang lain, bukan sesama Islam saja. Kita dapat mengukur keimanan seseorang kalau di atas mimbar menghujat, mencaci maki, ya, menyebarkan fitnah-fitnah bohong, menebar kebencian, itu orang tidak beriman. Saudara, pernah kita juga mendengar, tidak beriman kamu kalau kamu tidur nyenyak sementara tetanggamu lapar tidak bisa tidur. Artinya tidak ada peduli, ya, sombong, menyakiti hak tetangga yang miskin misalnya. Dan juga tidak termasuk beriman kamu kalau kamu parkir motor, kalau kamu memandu kendaraan menyakiti orang lain. Ini fenomena keadaan kita, saudara-saudaraku sekalian, sangat memalukan apabila kita sudah di jalan raya, padahal motor itu, mobil itu masih hutang mungkin, tapi sudah sombong, tidak peduli, ego yang ditunjukkan. Ini salah satu contoh keimanan kita, harus kita pelajari kembali dan kita hayati kembali. Kemudian rugi, innal insana lafi khusr. Dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya dalam penciptaan manusia itu seindah-indah kejadian, ya. Kemudian apa dia? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia yang indah tadi akan dihinakan sehina-hinanya, kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Saudara, setelah kita berusaha untuk menjadi orang yang beriman, tidak menyakiti orang lain, tidak berzalim kepada orang lain, ya, tidak menipu, berbohong kepada orang lain, tidak berniat jahat kepada orang lain, itu citra orang beriman. Lalu disambung dengan amal soleh. Dalam Al-Quran berulang-ulang Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kalimat amal soleh. Ini juga salah kaprah. Amal soleh itu konon-konon berpakaian, ya. Amal soleh itu di masjid berjam-jam di hamparan sejadah. Amal bahasa Indonesianya kerja soleh yang baik. Amal soleh itu adalah perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang baik dan berkualiti, sehingga menghasilkan manfaat bukan untuk dirinya, juga untuk orang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas. Kita keliru, saudara-saudaraku sekalian, seolah-olah sudah menangis-nangis di hamparan sejadah, sudah merasa orang yang soleh. Sudahkah lidah kita soleh? Sudahkah sorot mata kita soleh? Sudahkah gerak tangan kita dalam menanda tangan dan lain sebagainya sudah soleh atau belum? Sudahkah kaki kita soleh menginjak-injak harga diri orang lain? Saudara, mari selagi umur masih ada dalam sisa hidup ini, mari kita mencari informasi lagi. Apa itu iman? Apa itu amal soleh? Termasuk salah satu diantaranya berkumandang terus. Semoga selawat dan salam kita bercurah kepada Nabi. Kita mengharap-harap mendapat syafaat, tapi perilaku kita memalukan Nabi, membuat Nabi kecewa. Kalau Nabi datang lagi hidup, aku tidak mengajarkan begini akhlak umat Islam. Umatku tidak kuajarkan begini, hasad, dengki, jahat dengan tetangga, ego dan lain sebagainya. Sebab laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Saudara-saudaraku sekalian, karena dalam hukumnya pendek khutbah, panjang salat, maka saya singkatkan khutbah kita hari ini. Mari kita perbaiki amal-amal soleh kita, perbuatan-perbuatan baik kita, yang dinilai bukan sujud kita saja,
bukannya nilai rukuk dan sujud, puasa, baca Quran, bukan. Allah akan minta bukti mana yang kamu ucapkan itu. Jangan sampai kalimat ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu ngomong, mengapa kamu mengucap tapi gak kamu amalkan, gak kamu buktikan? Saudara-saudaraku sekalian, dalam sholat kita mengucap Allahu Akbar. Kadang-kadang kita bertengkar gara-gara mengucap Allahu Akbar, tetapi tidak dibuktikan dalam kehidupan. Bukan apa membesarkan Allah, tapi takabur, sombong, petentang, action dan sombong. Kemudian kita membaca Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Mana buktinya? Ciptakan suasana kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Hablum minan nas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana buktinya? Kok haus pujian, haus sanjungan? Kalau tidak dipuji dan disanjung, ngambek, merajuk, sedangkan kita sudah berikrar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita hayati, lalu kita buktikan kepada Allah. Kita akhlakan. Kadang-kadang di mobil kita apa-apaan ini, di kaca mobil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi sementara di jalan raya mempermalukan, tidak patuh dengan lalu lintas, merusak citra Islam itu. Akhlakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di mobil Anda tadi, dipandang oleh orang lain, umat lain. Subhanallah, alangkah indahnya orang yang berakidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi dalam nyatanya kadang-kadang dalam masjid pelotot-pelototan. Dalam masjid kadang-kadang bukan satu pahaman, bukan satu aliran, pelotot-pelototan dan lain sebagainya. Sedangkan Islam itu adalah damai, silmi, damai. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba' fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai khutbah yang kedua ini, mari sama-sama kita merenungkan, mari sama-sama kita bertekad dan berazam bahwa beberapa saat lagi kita akan menunaikan sholat fardu Jumat 2 rakaat. Itu ibadah ritual, tapi ibadah ritual Anda, aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ukuran sholat kita bukan diukur dengan gerak-gerik dan fikihnya saja, tapi Allah minta bukti siap tidak mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Di antaranya ketika kita mengakhiri sholat kita dengan mengucap salam kanan dan salam ke kiri. Berpuluh tahun sudah kita sholat, tapi maaf, belum sempat kita menghayati apa terjemahan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri. Itu adalah ikrar dan sumpah. Selepas aku menunaikan sholat ini, aku siap menjadi pribadi penebar keselamatan, penebar kasih sayang, penebar berkah ke kanan dan ke kiri. Artinya orang yang sholat di luar masjid nanti sifatnya penebar keselamatan, penebar kasih sayang, dan penebar berkah. Semoga dalam sisa hidup ini kita masih sempat untuk mengkaji nilai-nilai sholat tadi, terjemahkan di dalam akhlak Anda sehari-hari. Karena misi Rasulullah SAW, aku diutus bukan untuk mengajarkan zikir yang panjang-panjang. Aku diutus untuk mengamalkan haji dan umrah setiap tahun. Aku diutus bukan untuk mengkhatamkan Quran setiap bulan, bukan. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, perilaku. Semoga kita dapat memperindah perilaku kita, terutama kita awali dalam rumah tangga kita. Jangan sampai kita sholat Jumat
Tapi begitu masuk rumah kita berbuat zalim kepada istri, berbuat zalim kepada anak, menyakiti hati tetangga, hancur ibadah pahala Jumat kita. Sebentar saja masuk rumah saja kita kadang-kadang sudah tidak penebar kasih sayang, penebar rahmat, penebar keselamatan, dan penebar berkah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Jumat yang penuh ijabah ini, di masjid ini, ya Allah, kami menengadahkan kedua tangan kami, mohon ampunan dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami dan ulama-ulama kami, ya Allah, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami kesempatan untuk memahami tentang makna iman, agar kami benar-benar menjadi hamba-Mu yang beriman. Dan juga tunjuki kami, ya Allah, tolong kami, ya Allah, agar kami juga mendapat ilmu pengetahuan tentang amal soleh. Semoga dalam sisa-sisa hidup kami ini, kami dapat melaksanakan amal-amal soleh yang Engkau ridhai. Dan ya Allah, kami juga berazam, semoga sumpah dan ikrar kami di dalam salam kanan dan salam ke kiri, setelah keluar dari masjid ini, kami siap menjadi hamba-Mu yang penebar keselamatan, penebar rahmah kasih sayang, dan penebar berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fa'li yu'tikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah.